Membahas berbagai informasi secara menyeluruh dengan menghadirkan pembicara kompeten. Kini Anda ikuti KLCBS Special Review. KLCBS, The Jazz Way. Ya, oke. Selamat sore. Kita berjumpa di KLCBS 100.4. Kita akan berbincang dengan salah satu musisi muda. Namanya Daniel Dionysius gitu ya. Saya panggil Daniel aja ya. Betul. Oke. Daniel ini baru saja meluncurkan satu album. Saya juga sudah mereview dia di media online. Cuman saya penasaran nih, pengen denger apa kira-kira pesan yang ingin dia sampaikan, dan saya akan baca juga karya-karya dia berikutnya yang akan dia mainkan. Daniel, kalau orang pengen tahu Daniel mungkin bisa searching di internetnya siapa Daniel itu, tapi saya pengen denger dulu Daniel mainin potongan lagu. Kira-kira karya yang mana Daniel yang mau dimainkan? Mungkin sebagai potongan karya Miles to Go kali ya. Boleh. Oke. Daniel, kamu bisa cerita dulu nggak Miles to Go itu gimana sih sebetulnya? Oh, boleh. Sedikit lah. Miles to Go itu jadi ketika dulu aku masih tinggal di Inggris kebetulan ya, di kota kota kecil namanya Oxford. Ya kebetulan satu malam cuman balik dari kuliah, udah cukup larut gitu. Kayak biasa aja latihan gitar di dalam kamar, terus ketemu pattern melodi yang cukup sederhana bisa dibilang ya mungkin Kang J. Dari situ diterusin aja jadi satu komposisi. Oke. Jadi dan untuk dari segi ceritanya mungkin karena ini benar-benar baru ya, benar-benar pertama kali kan merekam sebuah album yang dirilis. Jadi Miles to Go ya mungkin konsepnya perjalanannya ini baru awal, masih panjang perjalanan, masih banyak yang harus dipelajarin. Jadi dari tema lagunya mungkin itu, Kang J. Oke, siap. Oke, mainin Daniel, silakan. Seru kayaknya nih. Oke, menarik Daniel. Saya ingin mulai dari ada satu ungkapan ya, bahwa gitar itu kan instrumen yang paling gampang dimainkan secara jelek, tapi paling sulit dimainkan secara bagus gitu loh. Artinya gini, kalau orang mau main gitar biasa-biasa aja sih gampangnya banyak gitu loh. Di pinggir jalan atau di pos hansip juga bisa. Tapi kalau mau mainkan dengan sebuah pesan itu memang agak sulit. Nah, saya melihat bahwa
karakter lagu-lagu yang karya-karya komposisi yang Daniel buat ini kan sangat-sangat gitaristik gitu. Tentu saja karena dia memang lahir dan besar dari sebuah seorang yang memang mencintai gitar dan memang tumbuh dari lingkungan gitar barangkali gitu ya. Iya, bisa dibilang betul, Kang Ki. Nah, dari kesederhanaan melodi yang dia buat itu, dia mampu mengeluarkan atau memperluas apa yang menjadi bahan-bahan untuk menjadi satu karya komposisi gitar. Nah, Daniel, saya mau tanya nih, berapa lama kira-kira kamu mengolah dari satu tema ini untuk menjadi satu komposisi yang utuh? Kalau untuk lagu ini kebetulan Kang J itu cepat 1 malam itu selesai, dan kebetulan menurutku perasaanku waktu itu dari tema itu kan tema yang seperti ya oke. Ya itu dibawa aja ditarik, tapi nggak seperti misalnya yang track pertama lagu Freedom itu kan itu prosesnya panjang. Kalau untuk lagu yang barusan ini sekiranya cuman satu malam aja itu selesai, dan nggak kepikiran mau ditambah-tambahin lagi karena komposisinya kayaknya cocoknya pendek aja gitu. Iya. Ya, jadi justru itu dari satu hal yang sangat pendek lantas dikembangkan kan. Kalau dalam teknik kompositoris itu kan ini ada tema, terus ada bahkan mungkin ada subtema, tapi ini ada tema dikembangkan terus lantas prosesnya tuh kalau di dalam musik klasik tuh ada diminusi, ada augmentasi dan lain sebagainya. Nah, saya lihat kamu juga mempelajari hal yang sama, Daniel. Dulu justru pertama kali belajar gitar klasik, bisa dibilang gitu. Gitar klasik. Tapi dari sana perkembangannya masih suka juga gitar klasik, tapi mungkin agak terlalu terpatok sama not balok, jadi akhirnya mengeksplor yang lain. Iya sih. Saya juga pertama kali belajar gitar tuh ya mengikro karya-karya klasik gitu, membaca karya-karya klasik. Terus kemudian saya mencoba murtad dari situ, lantas lari ke gaya yang berbeda, belajar pada beberapa teman dan guru-guru gitar yang lain gitu. Cuman yang saya lihat dari Daniel ini kan memang ada satu kekuatan yang memang diolah dari teknik yang memang nggak lepas dari klasiknya sendiri gitu loh. Jadi ada memori. Iya. Ada memori lama ya yang memang tumbuh dan muncul kembali. Coba mainin potongannya sedikit lagi aja tadi. Ya, mungkin bagian ini terutama ya. Nah. Kalau orang pernah dengar lagu Cavatina, pernah mainin lagu Cavatina pasti ingat itu. Mungkin ya, aku baru ngeh juga sekarang. Kenapa? Aku juga baru ngeh juga, agak kayak Cavatina warna-warnanya ya. Ya. Cavatina itu salah satu lagu repertoar gitar yang memang sulit ya, barenya agak, kalau jarinya terlalu kurus itu agak susah gitu. Cuman memang bisa diakalin kalau sekarang dengan membuat neck yang agak lebih tipis, yang kemudian bisa mencapai satu kekuatan tersendiri untuk mau mainin melodi-melodi yang sangat sulit itu. Cuman memang kerasa sekali bahwa Daniel pola-pola klasiknya masih dipertahankan. Ini nggak salah menurut saya. Ini sangat bagus. Artinya musik ya dalam tanda petik jazz ya. Saya belum bisa Daniel belajar jazz ya, cuman saya rasa itulah sebuah ungkapan demokratis di dalam gaya musik itu yang bisa dimasukin unsur apapun di dalam setiap karyanya. Gitu saya rasa. Nah, ini juga Daniel menarik memori lamanya ketika dia masih bermain klasik untuk kemudian disampaikan di dalam buah karyanya ini. Gitu kira-kira Daniel, review saya dari karya Daniel yang pertama tadi. Mungkin Kang Nazar mau
memberikan sesuatu setelah mendengarkan beberapa hal tadi dari apa namanya yang dimainkan oleh Daniel? Ya, yang disampaikan tadi oleh Kang Jai, melatari musik klasik, melatari permainan karya ke arah musik jazz, baik sekali dan banyak sekali karya-karya diinterpretasikan dari musik klasik ke jazz menjadi sebuah kebebasan, dan saya harap Daniel membuat album lebih banyak, show di tempat-tempat yang menarik dan banyak. Itu akan membuat Daniel menjadi Daniel seutuhnya pemain gitar. Begitu Kang Jai? Ya. Amin. Ya, saya juga sebetulnya menunggu Daniel untuk bisa ke Bandung ya, mungkin setelah pandemi agak tidak merepotkan kita semua, untuk kemudian kita sama-sama melihat dan mengelaborasi lebih jauh karya-karya dari Daniel ini di venue yang lebih representatif. Kita bisa mendengar soundnya juga, kita bisa membedah lebih dalam potongan-potongan karya yang bisa yang dimainkan oleh beliau, yang dibuat oleh beliau juga, kayaknya menarik nih gitu. Nah, Amin. gimana kalau kita coba dengar juga karya berikut, atau Daniel mau menyampaikan sesuatu lagi di karya yang ini? Enggak juga. Oke, mungkin kita masuk ke karya yang kedua aja, Kang Nasar. Boleh. Ya. Silakan Kang Daniel. Karya kedua aku mainkan live atau? Boleh, potongannya aja nggak apa-apa kayak tadi. Boleh. Cukup kali ya mungkin. Oke. Hanya pendek aja. Pendek ya. Ini gimana ceritanya Daniel soal lagu yang kedua ini? Lagu kedua ini apa ya ceritanya ya? Mungkin karena awal-awal pandemi dia munculnya. Jadi awal pandemi kayak gimana? Mungkin karena stres juga kali ya, gimana kayak bertahan sehari-hari gitu tanpa kegiatan, tanpa apa kan. Jadi kayak aku namain lagu ini sebenarnya terinspirasi dari banyak gitaris blues malah. Permainan solo gitarnya ya di tengah-tengah itu baik terinspirasi blues, terutama gitaris namanya Mike Landau. Di luar itu Michael Landau. Dulu pernah main sama Om Dewa Bujana juga, dia di album Surya Namaskar. Nah itu, tapi harmoninya tetap terinspirasi oleh harmoni mungkin classical jazz juga kali ya, bisa dibilang classical dan jazz. Nah itu mungkin judul lagunya itu Sunyata, artinya kan apa ya, mungkin supaya kita nggak usah terlalu khawatir, kita untuk ngosongin pikiran kali ya, mungkin inti konsep lagunya. Jadi walaupun situasi lagi senang atau susah gitu, kita nggak terpaku terhadap apa yang kita rasain, tapi kita berusaha kosong terus gitu. Ya, ini kamu berangkat dari memang ya pandeminya bikin kita bosen juga, kita rindu juga panggung, kita rindu juga pengen main sesuatu. Cuman situasinya tidak memungkinkan. Cuman saya melihat juga memang Daniel ini ada satu, bukan apakah itu alam bawah sadar, tapi juga menjadi sebuah ciri dan menjadi sebuah kesetiaan juga ketika Daniel membuat karya ini. Juga temanya saya lihat masih berbau pola-pola klasik. Itu nggak salah, saya rasa sebagai satu hal yang memang sangat-sangat tidak salah, karena memang itu yang menjadi reference seseorang untuk
melahirkan sebuah karya gitu. Jadi karya tadi memang saya jadi teringat, saya lupa judul karyanya jadi dadadadi dadadi dadadi dadadadi dadadadi. Apa sih namanya judulnya? Saya juga nggak tahu. Saya lupa judulnya, cuman memang apa namanya? Apa R R ya. Aku agak lupa. R. Ya R-nya Bah ya kalau gitu. Nah, jadi memang kalau saya mainin di gitar lagu itu ada semacam tone family gitu dengan karya yang dibuat oleh Daniel. Jadi memang tone family itu gini. Walaupun bukan meniru tapi tidak seluruhnya persis sama, cuman memang ada satu nuansa yang memang dimiliki dimiliki dari lagu tersebut yang kemudian muncul di lagu lain gitu. Mungkin kalau yang paling nyata dari satu lagu yang memang kita bisa sering dengar, pamannya lagu Oh Inani Keke ya. Oh Inani Keke mange wisako. Nah, itu Tone Family dengan boleh lebo dadadi dadada. Nah, itu kita nggak tahu mana yang duluan dibuat lagu itu gitu. Tapi iya, betul, menarik. Tapi ini bukan seperti itu yang dibuat oleh Daniel. Memang dia ada referensi, ada macam-macam lah. Itu memang wajar dan sangat menarik ya bagaimana pola-pola pengembangan itu dibuat, pola-pola keutuhan melodi berikutnya juga menjadi kekuatan dari karya tersebut gitu. Nah, Daniel dalam teknik kompositoris ini apakah Daniel juga begitu datang gagasan melodi dibuat, direkam, diendapkan atau langsung dijalani begitu aja? Diendapkan dulu, justru ide untuk membuat album ini awalnya Kang Jay itu karena ada banyak voice notes, banyak ide-ide numpuk di dalam handphone kan. Gimana caranya biar ide ini bisa disalurkan satu persatu, bisa diolah dengan serius lah gitu. Jangan kan kita udah dikasih ide gitu nggak tahu datang dari mana kan ide. Jadi kan sayang banget kalau nggak diolah gitu. Jadi ide bikin albumnya dari sana, dari tumpukan voice notes itu. Bisa aja dari voice note cuma kayak melodinya belum ada harmoni sama sekali. Kadang cuma progresi chord, belum ada melodinya. Nah, jadi barulah dengan saya menentukan membuat album itu, jadi kan bisa ditentukan kita mau buat album, mari kita jahit melodinya, kita cari pemain gitu. Iya. Dari voice notes itu sih awalnya. Oh gitu. Jadi ketika ketemu, di-record, terus diendapkan. Terus memilih kira-kira apa yang mau dikembangkan, di bagian mana dikembangkan gitu. Iya. Baru memilih siapa kira-kira yang pantas memainkan karya-karya berdampingan dengan karya tersebut gitu ya Daniel ya, proses kreatifnya. Iya, waktu itu kebetulan hanya ketemu dengan bisa dibilang dua pemain lainnya itu di Jazz Club Pavilion, namanya Pavilion 28 di Jakarta. Nah itu drummernya anaknya Om Idang Rashidi. Oh iya. Ya, pemain bassnya ada itu. Mereka berdua main dengan Om Agam Hamzah dari Iya. Agam tuh memang inspirator saya juga tuh. Iya. Banyak inspirasi dari Om Agam. Main gitarnya liar banget gitu loh. Seru orangnya. Kasih saran apa waktu itu Om Agam untuk beberapa karya Daniel? Dia kasih ada khususnya satu lagu judulnya Aha Blues ya. Aha Blues itu memang saya dedikasikan untuk si Om Agam. Wih. Ya, ada track nomor berapa tuh? Nomor agak di akhir lah. Ya. Itu karena lihat Om Agam itu dia kan tetap memainkan perpindahan chord di jazz kan. Tapi dia warna-warna bluesnya ngebanding gitar gitu kayak itu dia masih dapat ya? Masih dapat. Iya. Dia nggak main cepet. Biasanya orang di atas jazz dia main cepet, orang main cepet karena bahasa bebop gitu kan. Tapi Om Agam tuh unik menurutku karena dia tetap aja pertahanin bahasa blues di atas progresi jazz. Jadi karena itu saya tulis lagunya untuk
Om Agam. Dan dari sana ada masukan-masukan lagi. Misalnya jangan dibuat ke arah blues, lebih ke arah yang agak outside, agak keluar. Ya. Gitu sih dari Om Agam. Ya memang blues bisa menjadi satu baseline ya buat para gitaris ya. Para instrumentalis lah menurut saya, karena memang berterima kasihlah kepada 12 bar, kepada blues yang menemukan 12 bar sehingga kita bisa melakukan apapun, berimprovisasi, berlatih dengan apapun. Itu progresinya gimana itu yang Om Agam saranin itu? Bisa dimainin dikit progresinya? Progresinya tetap blues biasa, tetap biasa, tapi ada di tengah-tengah yang aku kasih. Jadi progresi tetap blues tapi aku jadiin 13 bar aja, ditambahin 1 bar. Dan di B sectionnya aku kasih B section. Kalau blues kan nggak ada seksi lain. Iya. Kalau di sini aku kasih kayak semacam ya itu sudah kelempar jauh dari bluesnya gitu. Iya, terus balik lagi ke blues. Gitu. Jadi ada 2 part kayak ya. Wah ini gabungan yang menarik ya antara si gagasan kamu ketemu Agam, lantas disarankan begitu, lantas kamu dedikasikan karya itu buat Agam, terus memang menjadi satu karya yang utuh gitu ya. Iya. Menarik. Jadi semacam urunan gagasan di antara para musisi itu penting gitu menurut saya. Dan part ini tadinya harmoni dari aku nih. Tapi dari segi melodi malah datang dari drummernya, itu kan lucu sebenarnya. Oh gitu. Iya, dan drummernya juga ada sumbangin satu komposisi. Judulnya Malam Bergumam. Itu komposisi melodi datang dari dia tapi harmoninya aku yang kasih. Jadi benar interaksi antar musisi itu kadang-kadang lucu dan menarik hasilnya. Ujungnya tuh nggak disangka-sangka. Nah itu yang sesungguhnya mungkin bisa saya sih sarankan buat para musisi untuk melanjutkan pola-pola seperti itu ya, karena memang dalam tradisi musik kita sendiri ya di gamelan gitu. Karya-karya seperti itu, model-model seperti itu memang tumbuh gitu. Jadi memang, umpamanya saya main gender nih, atau melodi di gender gitu. Nanti ditimpalin sama temennya yang main bonang, main kenong, main ketuk gitu ya. Sehingga menjadi satu karya yang utuh yang kemudian dimainkan kembali, tapi dengan pendekatan yang berbeda, malah jadi sebuah kejutan baru gitu di dalam konteks musik musik tradisi kita. Ada banyak hal-hal yang begitu kalau di tradisi itu. Ini menarik kalau kamu bisa mengembangkan pola-pola seperti ini, sehingga memang kita sedang memperjuangkan demokrasi bunyi di dalam konteks musik gitu loh. Iya benar. Emang arah sudah mulai kepikiran kolaborasi terutama dengan instrumentasi di Gambang Kromong ya kalau di Jakarta. Iya. Jadi banyak mulai mengambil pinginnya banyak bahasa dari Tehyan, Kongahyan, bukan hanya Gambang dan Kromong, tapi kan ada instrumen yang ada brass sectionnya juga gitu. Ya brass section. Ada klarinet kalau nggak saya. Iya. Ada woodwindnya. Menarik banget bunyi-bunyian dari seluruh Indonesia tuh, dari Sabang sampai Merauke beda-beda gitu. Itu kan masih belum dieksplorasi lebih jauh mungkin ya. Iya. Wah ini jadi ngelantur nih Daniel kemana-mana. Tadinya aku pengen bahas karya kamu, kok jadi kamu kayaknya memancing aku untuk memberikan memberikan bukan tanggapan ya, tapi sharing apapun tentang pengetahuan musik yang kita punya ya, karena musik itu dinamis, karena musik itu juga berkembang terus definisinya, seperti juga Gambang Kromong yang hybrid itu seperti keroncong yang sangat-sangat hybrid dan bisa dimasukin oleh unsur apapun di dalam konteks musik itu sendiri. Oke, Kang Nazar, barangkali Kang Nazar ingin memberikan sesuatu atau berkomentar di ini
Ya, dari Kang Jai sudah begitu banyak, Kang Daniel. Tapi di sana muncul satu karya Stella by Starlight. Kenapa tiba-tiba muncul itu, Kang Daniel? Oh, karena mungkin karena backgroundnya ketemu dengan musisi yang mereka itu sehari-hari mungkin memainkan jazz standard sekali ya. Jazz repertoire jazz standard yang dijammingkan pun pas di pavilion itu adalah biasanya repertoire jazz standard, walaupun pengisinya Om Agam gitu. Biasa kan beliau di Ligo, tapi ketika malam di kala itu beliau itu fokus kepada repertoire jazz standard begitu, jazz standards yang berkembang di Amerika ya. Nah, kebetulan Stella by Starlight ini jazz standard pertama yang saya pelajari. Dulu kan dari classical sempet suka musik punk rock gitu. Keren. Terus ke rock and roll kan, dari itu dari mundur ya, dari punk rock ke rock and roll, ketemu blues. Nah, begitu ketemu jazz itu mentok, kayak gak bisa langsung diterjemahin apa, dengerin rekaman main apa. Nah, itu awal-awalnya Stella by Starlight. Oh, ini chordnya ini, terus pindah ke sini. Itu pelan-pelan dicerna dari lagu itu. Makanya lagu itu yang akhirnya dimasukkan ke album pertama ini. Oke. Ya, selalu menarik di dalam musik jazz. Selain karya sendiri itu penting juga. Tapi di lain hal, karya-karya orang lain yang sudah jadi mainstream dimainkan oleh seorang musisi. Saya bukan pemain musik, tapi begitu banyak saya lebih dari 30 tahun mengelola musik, playlist untuk musik jazz, untuk radio jazz KLCBS. Udah 30 hampir 40 tahun. Jadi saya lebih mendengarkan banyak dari mulai Ralph Stoner lah, John Scofield lah, dari Django Reinhardt lah, sampai yang sekarang-sekarang, dan sekarang Daniel. Masya Allah. Mudah-mudahan kelak bermain terus dan berkarya, rajin juga mengkonsepnya, karena banyak dari musisi kita begitu main band dia atau tampil di rekaman tanpa konsep yang saya dengar, maaf gitu saya katakan, karena begitu banyak album yang saya dengar dari musisi kita tuh jarang yang memiliki konsep pas mau memainkan satu album atau di satu perjalanan tour gitu. Mudah-mudahan pengalaman Daniel nanti berkembang lebih jauh dan menjadi generasi berikut bisa bermain dan mewakili orang Indonesia di dunia untuk musik jazz khususnya, karena itu jadi bahasa paling demokratis, paling demokrasi untuk segala hal pemikiran. Begitu Kang Daniel, Kang Jai. Oh, siap. Banyak, Ya, kita punya waktu berapa menit lagi, Kang Nazar? 3 menit. 3 menit Tiga ya. terakhir. Nanti Nanti dulu Kang Jai, Kenapa? albumnya dari mana, Ya, siapa saya tuh mau yang membicarakan ngelabelinya. Ini kan Soalnya asik dengan Kang Danielnya jadi lupa nanti. jadi lupa nih Ya, saya oke. ngomongin Mangga, soal di sini di apa album ini kan di ininya dirilis sama The Majors ya. iya. The Majors ini memang apa satu apa upaya yang memang konsisten untuk melahirkan karya-karya yang memiliki kekuatan tersendiri di dalam konteks musiknya gitu. Nah, Daniel, di sini ada Kadra Sakuhachi, ada Han ya di drum, ada Mas Dewa Bujana juga yang membantu di Lagu pertama. gitar ya. Itu Iya, itu kira-kira pilihan Daniel untuk teman-teman itu bagaimana? waktu itu ya kayak seperti yang aku katakan tadi, nggak sayangnya untuk album ini mungkin banyakkan keputusannya impromptu ya. Jadi untuk kedua pemain rhythm section itu ketemu dari grup bandnya Om Agam di Pavilion. Jadi kayaknya kelihatannya cocok rhythm section ini. Baru saya tanyakan ke mereka,
mau nggak kira-kira nih ada komposisi sendiri, dan kalian juga boleh sumbangin komposisi sendiri ke dalam album ini kalau ada. Nah, jadi dari situ kita ketemunya bertiga. Kalau Om Dewa Bujana itu kenal karena saya membuat cover, padahal cover Queen K-nya dia dulu pas album Mahandini. Nah, yang Mahandini ya? Iya, Mahandini. Dari situ kenal terus ngobrol. Saya cerita ke beliau ada mau bikin album, terus beliau menawarin juga mau nggak diisi gitu. Walaupun memang cuma hanya solo pendek ya di lagu pertama yang judulnya Freedom itu. Tapi kan paling nggak ada apa bisa dibilang fingerprints atau sidik jarinya beliau di lagu itu gitu. Dan warnanya bener-bener tetap kayak Om Dewa Bujana gitu. Betul. Jadi dari sana ceritanya, Kang. Ya, ini menarik ya, Kang Nazar. Jadi memang itu sebuah pilihan dari dari Daniel untuk memilih kawan-kawannya yang secara kebetulan juga memang kita tidak meragukan bagaimana kemampuan Han dan Kadra Sakuhachi, juga bagaimana supporting dari Dewa Bujana untuk album ini, sehingga supporting senior gitu terhadap juniornya, sehingga ini bisa menjadi satu album karya yang utuh yang bisa menjadi satu warna tersendiri, menjadi ciri di dalam konteks musik jazz ke depan, terutama ini yang diupayakan oleh anak muda gitu. Gitu kira-kira kalau dari saya. Nah, saya pengen closing statement aja dari Daniel. Apa kira-kira ke depan dan harapannya dengan musik di tengah musik Indonesia yang ekosistemnya sekarang masih perlu banyak dibenahi. Kira-kira apa kira? Ya, itu belajar juga dari pengalamanku kemarin merilis album ini. Di Indonesia namanya Mechanicals itu hampir mungkin ada tapi mungkin belum ada kali ya, belum terestablish kali ya, Kang Jay. Jadi kebanyakan penulis lagu atau komposer mungkin bisa dibilang ketika lagu mereka diputar, baik ketika mereka hidup maupun mereka udah meninggal, keuntungannya itu mereka belum bisa menikmati. Dan mungkin harapan saya dengan memulai bikin gini, pertama kan orang-orang jadi tergerak untuk berkarya juga, ya kan. Tapi yang kedua juga supaya kita menemukan jalan nih gimana supaya penulis lagu, komposer itu kan pasti di luar saya kan banyak sekali pasti, dan mungkin mereka nggak berpikir ke arah sana, tapi kan ada baiknya kalau musisi terutama di genre yang non komersil ya bisa memperoleh keuntungan dari karyanya gitu. Harapannya itu sih, semoga nggak apa-apa ya. Oke, saya rasa harapan semua musisi ya, bahwa memang bagaimana satu karya diapresiasi, tidak hanya didengarkan tapi juga bagaimana keberlanjutan dari karya tersebut sehingga bisa memiliki nilai tersendiri bagi bagi generasi berikutnya. Saya juga berpikir terus mengadvokasi terus bagaimana, karena anak saya 2 orang bermain musik, bagaimana kemudian ekosistem ini harus bagus, terutama untuk generasi berikutnya. Dan Daniel mungkin sebagai anak muda, saya rasa perlu juga nanti berdiskusi dengan Om Agam, terutama sampaikan salam saya nanti bagaimana membangun sebuah ekosistem musik yang lebih baik gitu. Begitu kalau dari saya. Kang Nazar, barangkali closing statementnya bagaimana, Kang Nazar? Ya, tetap terus bermain musik, apa yang tadi disampaikan Kang Daniel. Jadi catatan-catatan buat kita juga generasi terdahulu untuk membantu karya-karya, terutama dari sisi musik jazz, dan memang tidak komersial tapi harus accessible, karena itu yang dipentingkan buat musisinya, environment semuanya itu penting. Dan ya, jazz adalah selalu tumbuh
selalu mewakili kekinian tapi punya dasar yang kuat sejarah. Itu penting juga bukan di segi musik tapi di segi membangun sebuah keberadaban dunia. Demikian dari saya. Tetap berkarya, Daniel. Makasih banyak, Oke. Kang. Kang Jai silahkan. Ya, mangga. Terima kasih bincang kita sudah 30 menit dengan Daniel Dionysius. Selamat kepada Daniel yang sudah melahirkan anak kandungnya. Semoga sukses terus dan bisa menginspirasi kawan-kawan muda lainnya. Selamat sore dari KLCBS Karanglayung, Bandung. Makasih banyak KLCBS. Baru saja Anda ikuti KLCBS Special Review. KLCBS, the Jazzway.